warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur gitu ya. Hari ini Pak Taufik akan ada sesi coaching ya dengan Ibu Nuni. Iya, betul sekali. Kali ini akan ada sesi coaching dengan sama. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi observer ya, nanti yang mengamati bagaimana sesi coaching antara Pak Taufik dan juga Ibu Nuni itu akan berjalan. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu bahwa pada sesi coaching ini nanti yang akan dinilai adalah bagaimana penggunaan alur kita di dalam sesi coaching ini dengan adanya kompetensi yaitu kesadaran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya sejalan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching sendiri. Nah, kemudian saya ingin bertanya dulu Pak Taufik ya, sedikit dalam sesi coaching kali ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kesadaran penuh dan juga pertanyaan yang berbobot. Terus juga coaching dapat menemukan sendiri masalah solusi yang dalam masalah. Oke, berarti dalam sesi coaching kali ini Pak Taufik ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh tadi ya, dia mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini Pak Taufik, mana kompetensi yang lebih spesifik yang Bapak itu ingin saya observasi gitu? Saya ingin menspesifikkan yaitu kompetensi kesadaran penuh di mana si coaching ini bisa mampu menggunakan yang baik dan lain sebagainya. Oke, jadi kompetensi yang ingin spesifik diobservasi itu adalah kesadaran penuh. Nah, nanti bagaimana nih Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Pengembangan kompetensi yang saya inginkan yaitu pada saat kesadaran posisi tadi bisa mendengarkan dengan baik, bisa menggunakan dengan baik, terus lebih hadir sepenuhnya pada saat kita melakukan. Oke, terima kasih Pak Taufik ya. Mungkin untuk ini, untuk sesi ini cukup dulu pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Taufik. Setelah habis ini silakan Bapak melaksanakan sesi coaching dengan Ibu Nuni. Semoga sesi coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak, dan yang menjadi tujuan atau indikatornya nanti bisa terpenuhi. Ya, apa sih yang menyebabkan Ibu lupa menyampaikan penilaian pada saat supervisi? Yang menjadi masalah ketika pelaksanaan supervisi akademik tadi adalah saya lupa menyampaikan penilaian. Padahal saya sudah membuat RPP dengan sangat bagus, langkah-langkah pembelajaran yang terencana, tapi mungkin karena agak grogi dan agak gugup sehingga menyampaikan penilaian tersebut menjadi terlupakan Pak. Jadi menyampaikan penilaiannya jadi terlupakan. Nah, dari Ibu sendiri itu kiranya apakah bisa apa sih yang akan dilakukan atau bagaimana yang nantinya bisa teratasi masalah itu dan solusi dari itu. Mungkin yang akan saya lakukan nanti agar setiap langkah-langkah pembelajaran pada RPP itu terpenuhi, saya lebih mengingat kembali. Mungkin saya lebih fokus dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama itu saya lebih fokus, kemudian saya membuat catatan penting bahwa menyampaikan penilaian itu sangat diperlukan karena kalau kita menyampaikan penilaian terhadap anak
anak-anak akan tahu penilaian yang akan diperoleh dari kegiatan pembelajaran, baik itu ketika diskusi kelompok dan bagaimana sikap mereka, terus poin-poin apa saja yang akan mereka capai, gitu, Pak. Jadi yang pertama itu saya mungkin akan membuat catatan penting bahwa penilaian adalah hal yang harus disampaikan terlebih dahulu terhadap anak-anak. Jadi Ibu, apakah ada solusi yang paling utama yang bisa Ibu terapkan untuk memperbaiki hal ini? Solusi yang paling utama itu adalah saya membuat catatan penting. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membuka kembali RPP, membaca dengan baik dan membuat catatan penting. Hal utama itu saya membuat catatan penting. Mungkin juga di bagian RPP itu saya bisa menandai, Pak, mungkin dengan stabilo atau dengan dilingkari hal itu bahwa itu adalah hal yang terpenting yang harus saya laksanakan ketika proses pembelajaran di kelas. Pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, apakah Ibu ada bantuan dari pihak lain? Jika ada, siapa saja Mbak? Mungkin untuk bantuan itu kan karena itu kesalahannya dari saya lupa. Jadi yang pertama itu yang harus saya lakukan adalah mengingatkan diri saya sendiri. Kemudian mungkin ada pihak lain seperti murid-murid, tapi yang paling utama itu sebenarnya dari saya sendiri karena itu kesalahan saya. Jadi mungkin saja dari rekan sejawat atau kepala sekolah bisa mengingatkan RPP-nya hari ini apa, langkah-langkah pembelajarannya apa. Jadi saya bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman saya. Saya bisa menceritakan hal yang membuat saya lupa sehingga teman-teman saya tahu bahwa hal itu adalah hal yang pernah saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya bisa lebih ingat, teman-teman juga bisa mengingatkan saya, Pak. Jadi Ibu lebih ke berkolaborasi antara teman dan juga pimpinan. Baik, terus jadi kapan sih Ibu akan melaksanakan perbaikan atau kegiatan-kegiatan ini? Saya akan melaksanakan sesegera mungkin di setiap proses pembelajaran. Kapan waktunya? Waktu yang segera mungkin itu, apakah minggu depan, minggu pertama atau minggu kedua atau minggu ketiga? Karena ini masih masa MPLS ya Pak ya, jadi mungkin akan saya laksanakan minggu kedua ketika pembelajaran mulai aktif. Ya, berarti pelaksanaannya minggu kedua. Nah, terus lagi apa komitmen Ibu dalam melaksanakan hal ini? Komitmen saya dalam saya berkomitmen apa yang sudah saya buat di RPP, terus saya lebih banyak membaca, terlebih supaya lebih ingat saya akan membuat catatan penting bahwa hal itu jangan sampai kesalahan jangan sampai terulang lagi. Ya Pak. Saya harus berkomitmen atas apa yang saya buat di RPP, langkah-langkah yang saya buat di RPP harus segera terlaksanakan, terpenuhi, dan saya akan membuat catatan penting agar tidak terulang kesalahan saya dan saya bisa lebih ingat lagi Pak, dan hal-hal yang harus saya perbaiki apa saja saya bisa mengingatnya. Baik, ini tadi Ibu sudah berkomitmen bahwa akan memperbaiki kegiatan kesalahan-kesalahan yang telah lalu
pada saat pelaksanaan supervisi akademi. Oke, Pak Taufik, selamat sudah melakukan sesi coaching tadi ya. Saya mengamati prosesnya ketika Bapak melakukan sesi coaching bersama Ibu Nuni. Nah, sekarang Pak, saya punya beberapa pertanyaan, tidak banyak Pak, yang ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah boleh? Silakan Ibu Rima. Oke, nah yang pertama ingin saya tanyakan itu tadi pada saat sesi coaching, apa yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Jadi pada saat di coaching dilaksanakan itu si coach ini sudah menjalankan rencana aksi yang sudah dibuatnya, terus lagi dapat menemukan kata-kata kunci yang mampu menemukan solusi kedepannya untuk dia. Oke, jadi tadi sudah ada rencana aksi ya yang ditemukan kunci, kemudian coachnya juga yaitu Bapak menggunakan kata-kata kunci ya. Ya, luar biasa nih. Tadi saya juga mengamati Pak dalam proses sesi coaching yang Bapak Taufik lakukan sudah mengikuti alur kita di mana diawali dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana dan juga ada tanggung jawab. Ditambah juga saya lihat tadi Bapak beberapa kali menulis ya untuk mungkin menulis kata kunci yang tadi sebagai bentuk dari kehadiran umum ya Pak ya. Nah kemudian terakhir nih Pak, kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Kedepannya saya ingin mengembangkan yaitu menghadirkan diri secara penuh, menjadikan bertujuan untuk menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi menambah ya kompetensinya, ada hadir secara penuh, kemudian jadi pendengar yang aktif juga ya. Luar biasa, semoga itu bisa terwujud ya Pak, tapi saya yakin pasti bisa terwujud dan semoga sesi coaching kali ini bisa menjadi pengalaman yang bermakna bagi Bapak Taufik ke depannya sebagai pembelajaran untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya. Oke, saya rasa cukup dulu Pak untuk observasi saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak Tergerak bergerak.